Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. SMP Assalam, balik lagi di program BBC Bincang-Bincang Ceria. Hari ini saya bersama Pak Ustadz Kiki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini kita bahas tentang kemuliaan Ramadan gitu kan ya, karena bulan suci Ramadan. iya, karena kan kita tahu Ramadan ini bulan yang sangat mulia gitu ya di antara bulan-bulan yang lainnya. Betul. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini, Pak Tirta. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya semua umatku tahu tentang keistimewaan, tentang kemuliaan dan apa-apa yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya semua umatku akan berharap semua bulan dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ya. Luar Kan biasa. orang mah nu dipuhna kudu puasa nanya. Kadang masih bolong, ada juga yang Ya, bolong betul. gitu kan Pak Ki ya. Ya. Nah, kemuliaan Ramadan itu apa aja Pak Ki? Kebaikan terkumpul di dalam. Berbagai macam kebaikan. Ya, saya ingat satu buah nasyid. Bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan Al-Quran dan Lailatul Qadar. Jadi, Subhanallah. bulan Ya, Ramadan itu bulan rahmat, bulan maghfirah. Kenapa dikatakan bulan rahmat? Karena di bulan suci Ramadan Allah menaburkan rahmat atau kasih sayangnya untuk Manusia gitu ya, umat Islam. Islam pada lebih spesifiknya umat Islam. Ditaburkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Sekiranya umatku tahu kemuliaan apa saja yang terdapat di bulan suci Ramadan, maka mereka semua akan berharap semua bulan dijadikan bulan suci Bulan Ramadan. suci Ramadan gitu ya. Ya, orang mah ripuhnya bulan suci Ramadan teh kadang-kadangnya patitanya. Iya betul Pak Ki. Hiji mikiran puasa, Mikiran puasa, dua mikiran baju, mikiran baju ngomong lebaran. usum ayeuna nya, usum Corona. corona. Teu kaemutan patitanya. Nah, Pak Ki, yang pertama kan tadi bulan Rahman, terus yang selanjutnya Ya. apalagi Pak Ki? Yang kedua bulan maghfirah. Bulan Maghfirah. Bulan rahmat itu artinya kasih sayang Allah sedang ditaburkan sebanyak-banyaknya. Yang kedua bulan maghfirah. Maghfirah. Artinya bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keterangan dijelaskan 10 hari pertama itu bulan rahmat. 10 hari Jadi pertama 10 bulan hari Rahmat. bulan rahmat. Jadi tanggal 1 sampai 10 10 Ramadan itu gitu ya. 10 Ramadan itu bulan rahmat. Bulan Artinya kasih sayang Allah ini sedang ditebarkan sebanyak-banyaknya. Maka jangan heran Pak Tirta ketika kita lihat di awal-awal Ramadan ya bangsat oge ngeluh puasa. Oh, bener. Hayang naikeun puasa, hayang naik init ke masjid. Kenapa? Karena kasih sayang Allah ini sedang ditebarkan. Sehingga tergeraklah hatinya, Hati. mereka mau melaksanakan ibadah Ibadah, pada Allah puasa, Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dari hari pertama sampai ke 10. Hari ke Kalau dari 10. 11 sampai Kalau 11 sampai 20 20 itu bulan ampunan, Bulan maghfirah. Ini sudah mulai tersisihkan. Dari 1 sampai 10 ini orang-orang pada semangat berpuasa, semangat melakukan amal kebaikan, tapi dari 11 ke sana sudah terlihat. Ya, kenapa? Karena orang yang lulus di tanggal 11 sampai tanggal 20 itu orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lulus puasanya tetap jalan, tarawihnya tetap jalan, terus melaksanakan amal kebaikannya tetap jalan, maka dia akan lulus. gitu Insya Allah dia akan mendapatkan ampunan gitu ya, ampunan dari Allah. Ini yang ketiga dari 21 sampai ke 30 30. itu lebih dahsyat lagi. Ya, itu lebih berat lagi ujiannya. Ya. Maka kalau nggak tahu ini sekarang musim corona, tapi kalau dulu ya Pak Tirta, kalau dari tanggal 21 sampai tanggal 30 itu orang sudah di jalan semua Pak Tirta.
Coba lihat di toko-toko ibu-ibu semua sudah banyak. Bahkan kadang-kadang mereka Sudah karena lupa, alasannya mereka capek, nggak usah kudu sudah puasa. lupa gitu ya. Iya katanya. betul, sudah lupa. Nah, keistimewaan di tanggal 21 sampai 30 itu apa, Pak Ki? Keistimewaannya adalah itqum minan nar. Artinya Pembebasan dari api neraka. Orang yang bisa melalui itu dengan lulus, insya Allah namanya dihapus dari catatan api neraka. Dibebaskan dari api neraka. Pak Tirta, saya ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utiyat ummati khamsatu asya lam tu'ta li ahadin qablahum." Diberikan kepada umatku 5 perkara yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat yang lainnya. Hanya Khusus ini diberikan di bulan Ramadan gitu di ya? bulan suci Ramadan. Apa aja itu? Yang pertama kata Rasulullah, yanzurullahu ta'ala ilaihim birahmah. Allah Subhanahu wa taala akan melihat seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrahmati dengan tatapan penuh kasih sayang. Subhanallah. Adalah keistimewaannya kalau orang yang ditatap, kalau orang yang dilihat oleh Allah dengan tatapan penuh kasih sayang kata Rasulullah, wa man nazara ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada. Siapa yang dilihat oleh Allah dengan tatapan penuh kasih sayang, maka dia diharamkan masuk ke dalam neraka. Tidak akan diazab selamanya. Masya Allah. Biasa, ya. Pertanyaannya, apakah kita masih tetap pada saat kita meninggal jadi umat Nabi Muhammad? Ini yang beratnya Pak Tirta. Karena ini yang paling beratnya. Betapa banyak orang yang pada saat meninggal dunia dia tidak membawa iman dan Islam. Ya. Mudah-mudahan pada saatnya kita nanti menghadap Allah, berjumpa dengan Allah, kita tetap kekal dengan agama Islam. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya Pak Ki? Yang kedua, ya'murullahu ta'ala al-malaika bil istighfari lahu. Yang kedua, Allah memerintahkan semua malaikat Allah. Nah, jumlah malaikat hanyalah Allah yang tahu. Nah, manusia sekarang masih bisa dihitung, tapi kalau malaikat Allah tidak ada yang bisa menghitungnya. Ya. Nah, hanya Allah yang Maha tahu. Dan yang wajib kita ketahui itu kan hanya pimpinan-pimpinannya saja, seperti Jibril, Mikail, itu pimpinannya 10 itu. Kalau jumlahnya Allah Maha tahu. Ini yang keistimewaan yang kedua adalah apa? Allah memerintahkan semua malaikat-malaikatnya agar mereka membaca istighfar. Agar mereka memohonkan ampunan. Untuk siapa? Untuk umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini. Luar biasa sekali. Berarti malaikat yang tidak terhitung memintakan ampunan. Nama kita disebut, Pak Tirta disebut. Ya Allah, ampuni dosa Pak Tirta. Ya Allah, ampuni dosa Pak Tirta. Dan ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Dan ini hanya di bulan suci Ramadan. Permasalahan yang paling besar, paling beratnya apa? Apakah kita mampu mempertahankan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sampai akhir hayat kita? Ini yang paling berat. Nah, yang ketiga Pak Tirta, anna raihata fami shaimi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah min rihil miski, daripada wangian minyak kasturi. Ya karena memang bau mulut ini, bau mulut puasa itu hanya ditemukan di Ramadan ya. Di Ramadan betul ya. Karena kan perut kita kosong Pak Tirta ya. Perut kita kosong jadi panas naik ke atas. Makanya kalau di bulan Ramadan kalau ngomong ya jangan terlalu itu ya Pak Tirta ya. Tapi alhamdulillahnya kalau sekarang pakai masker. Pakai masker sekarang betul. Nah, bau mulutnya ini nanti di yaumil qiyamah Allah akan ganti dengan wangian. Sehingga nanti orang akan tahu ini umat Nabi Muhammad. Dari mana mereka tahu? Ketika mereka berbicara mengeluarkan wewangian. Ya, Pak Tirta nyarios ya. Aduh, umat Nabi Muhammad udah nyarios ya. Aduh, sengit. Oh, antum umat Nabi Muhammad ya. Kenapa? Karena itu adalah asar, efek pengaruh dari apa? Dari bau mulut dulu ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya apa, Pak? Yang keempat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala lil jannah ittakhizi zinatak. Ini yang paling luar biasa. Ini luar biasa ya. Sampai Allah memerintahkan pada malaikat, pada surga. Kata Allah pada surga, wahai surga, ittakhizi zinatak. Hai surga, berhias dirilah. Bahasa Sunda nama dangdan. Gitu. Kalau diperumpamakan surga itu seorang gadis yang cantik, ini Pak Tirta, disuruh dangdan. Ku teu dangdan oge geus geulis ka bita lalaki ningalina
ini disuruh dandan. Waduh, seperti itu. Semakin Semakin luar ya. biasa. Nah, di setiap bulan suci Ramadan itu Allah memerintahkan kepada surga agar surga berhias diri. Seraya Allah berkata, "Tuba li'ibadil mu'minin hum awliya." Beruntunglah hamba-hambaku, orang-orang yang beriman. Hum awliyai, ini kata Allah. Hum awliyai, mereka adalah kekasih-kekasih. Pak Tirta dianggap kekasih sama Allah. Kasih ya sama. Jangankan sama Allah, kita sama RW ya. Hah? Geus lumayan kan? Diangken gitu ya. Diangken ke RW. Hah? Luar biasa. Apalagi ini? Tong ku RW lah ku presiden. Orang jadi orang kepercayaan presiden atau orang yang sayang sama presiden. Kumaha orang bangga. Apalagi ini kita dijadikan kekasih oleh zat yang menciptakan presiden, Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah ya ketika kita sedang berpuasa ya 30 hari lamanya kita berpuasa, maka Allah akan membukakan pintu ijabah doa. Jadi kalau siang itu karena kita melaksanakan ibadah puasa gitu ya. Jadi bagusnya itu orang yang berpuasa itu bagaimana kekeretegan hatena. Naon kekeretegan teh? Gimana gitu? Jadi ngomong hati itu, minta kepada Allah. Ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini. Walaupun kita sedang tidak berada di masjid, di mihrab gitu, di tempat yang diistimewakan oleh Allah, asal di bulan suci Ramadan Di bulan suci Ramadan terus banyak berdoa kepada Allah. berdoa, Doa terus kita akan dijawab. dijawab. Pak Tirta, kalau saya cerita tentang doa-doa di bulan suci Ramadan, wah luar biasa. Mungkin kita bikin satu sesi lah. Satu sesi lagi nanti tentang Karena- doa-doa Ramadan gitu ya. Doa-doa di bulan suci Ramadan ya. Karena saya betul-betul, saya sampai hari ini betul-betul merasakan buah dari doa-doa saya di bulan suci Ramadan. Nah, itu tadi yang keempat, Pak Ki. Sekarang yang kelima apa, Pak Ki? Yang kelima ini yang paling istimewa menurut saya. Apa? Yaghfirullahu ta'ala lahum jami'a. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan ibadah puasa. Ini ya. Ini dosa ini Pak Tirta, hari ini kalau ini kan kita anggap sesuatu yang ya kita nggak takut dengan dosa lah ya, kita Nggak anggap terlalu ringan, dipikirkan nggak terlalu gitu ya. dipikirkan. Padahal nanti di yaumil qiyamah satu-satunya hal yang akan sangat kita takuti itu adalah dosa-dosa hari ini. Karena Allah itu tidak akan mengazab seseorang karena Allah pengen ngazab, enggak. Tetapi Allah mengazab karena apa? Karena dosa-dosa hamba ya. Gitu ya. Karena dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sekeluar kita dari bulan suci Ramadan ini, Allah jadikan kita seperti bayi yang baru lahir kembali ya. Dalam arti mudah-mudahan kita panjangkan umur, keluar dari bulan suci Ramadan ini sudah dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Tirta ya. Nah, itu dia tadi 5 keistimewaan yang hanya ada di bulan suci Di Ramadan. bulan suci Ramadan betul. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan 5-5-nya Ya, di bulan mudah-mudahan suci Ramadan. ya. Mungkin untuk obrolan kali ini cukup, Pak Ki. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini ditutup dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.